الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri milenial Milenium 3 yang semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mencoba untuk sekedar membedah bait ke-20 dari kitab Al-Ala tentang kaidah dalam pertemanan. Idza kunta fi qaumin fasahib hayyaruhum wala tashabil arda fatarda ma'arrida nalika anasiraiku waran kaum mongko ngancana nasira ing baguse kaum lan sira aja sak ngancani ing wong kang asor mongko sebab den sorke sarta kang asor. Idza kunta fi qaumin, ketika kalian itu berada pada satu kaum, satu masyarakat, satu lingkungan, maka fasahib khiyaruhum, maka temani orang yang terbaik dari kaum itu. Wala tashabil arda fatarda ma'arida, dan janganlah kalian itu menemani orang yang buruk dari kaum itu sehingga kamu akan menjadi orang yang buruk bersama dengan mereka. Ini membuat kita sadar bahwa yang namanya lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Orang-orang yang berada di sekitar kita sangat berpengaruh pada diri kita. Kita pernah mendengar pepatah, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, penjual parfum, maka tentu kita akan ikut wanginya. Pun ketika kita berteman, berdekat-dekatan dengan penjual minyak tanah, tentu bau badan kita, bau pakaian kita adalah minyak tanah. Lingkungan memang sangat berpengaruh. Orang-orang di sekitar kita itu juga sangat berpengaruh. Maka karena pengaruhnya begitu besar, yang harus kita lakukan adalah memilih dan memilah mana yang patut dijadikan teman. Yang dalam konteks ini, teman itu adalah teman dekat, teman karib, atau disebut dengan sahabat. Kita bisa membagi kategori orang-orang di sekitar kita itu menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang dijadikan sahabat atau teman yang akrab, teman yang kita bisa berkeluh kesah, teman yang mungkin ya ketika senang dan tidak senang, ketika duka dan suka itu tidak meninggalkan. Itu adalah teman yang bisa dikatakan sahabat atau teman akrab. Kemudian yang kedua adalah teman yang tidak dekat. Derajat kedekatannya itu jauh lebih rendah dari sahabat atau teman akrab atau teman karib. Karib jadi kata korib yang artinya dekat. Nah, yang ketiga adalah teman yang mungkin kita hanya bertemu sesekali dan tidak begitu mengenal banyak,
hanya tahu oh ini namanya adalah ini. Ya mungkin pernah berinteraksi tetapi tidak intens. Tidak intens sehingga tidak begitu memahami, cukup hanya tahu saja. Atau bisa dikatakan ya teman yang hanya sekedar kenal dan hanya sekedar tahu saja. Ketika kita membagi menjadi 3 kategori ini, yang paling penting untuk dipilih mana yang terbaiknya adalah yang perlu dijadikan sahabat atau teman akrab, yakni kategori pertama. Karena teman akrab atau sahabat inilah yang akan banyak mempengaruhi kita karena sudah dekat, sehingga pemikiran-pemikiran itu mudah masuk karena sering berinteraksi, entah langsung ataupun tidak langsung melalui media sosial misalnya, tapi akan sangat pengaruh. Pemikiran-pemikiran bisa masuk, sifat-sifat bisa masuk, sikap-sikap juga bisa masuk, pergaulan mereka juga bisa menyeret kita. Maka kalau kita mempunyai teman yang baik, tentu kita akan menjadi orang yang ikut baik. Dan dalam hubungan pertemanan ini, hubungan antara individu dengan lingkungannya atau dengan orang-orang sekitarnya itu ada hubungan yang saling mempengaruhi. Hubungan yang saling mempengaruhi itu berarti ada dua pihak, yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi. Dan ini bisa paralel, bisa saling. Jadi dalam satu hal A mempengaruhi B, tapi bisa jadi dalam hal lain B yang mempengaruhi A. Nah, ketika kita tidak sanggup untuk bisa mempengaruhi, maka mengapa kemudian kita diminta untuk memilih teman yang baik? Ya karena ketika kita tidak bisa mempengaruhi dia akan menjadi baik, sebaliknya lah yang akan terjadi, yaitu kita dipengaruhi. Maka kalau kita nggak bisa mempengaruhi karena benteng kita mungkin belum begitu kuat, atau kita masih prinsip kita masih bisa digoyang, maka lebih baik kita mencari teman yang baik sehingga kita tidak perlu berjuang lebih untuk bisa menangkal pengaruh buruknya. Kecuali kalau kita sudah mempunyai pengaruh yang baik, kita bisa mempengaruhi orang, kita mempunyai prinsip yang kuat, benteng yang kokoh, sehingga apapun yang dibicarakan oleh yang lain kita tidak bergeser dari prinsip itu, maka silahkan. Dan harapannya bisa mempengaruhi agar orang yang tidak baik menjadi baik. Tetapi kalau tidak bisa, maka mengikuti nasihat ini. Ada orang yang baik, temani orang yang baik itu, jangan menemani orang yang buruk. Kecuali kalau kita menemani itu untuk mempengaruhi mereka, bukan sebaliknya. Kenapa? Nah, kita bisa mengambil satu ibrah. Man jalasa ma'al aghniya zadahullahu hubbud dunya wa rahbata fiha. Ini salah satu bukti bahwa lingkungan sangat berpengaruh ya. Barang siapa yang duduk dengan orang-orang yang kaya, maka ya Allah itu akan menambah cinta dunia kepada orang yang duduk bersama orang-orang yang kaya. Ini tentu orang-orang kaya yang tidak banyak beriltizam dengan ilmu dan ketakwaan, sehingga apa yang menjadi bahasanya hanyalah dunia. Dan yang kedua, wa man jalasa ma'al fuqra, dan siapa yang duduk bergaul dengan orang-orang yang fakir, zadahullahu syukra, maka Allah menambah kesyukuran, waridho, dan keridhaan bikismatillahi ta'ala, dengan bagian Allah. Memang yang namanya manusia ya sebisa mungkin kita melihat yang bawah. Kalau kita melihat yang bawah-bawah, kita akan semakin bersyukur dan ridho
karena kita merasa lebih baik dari orang-orang yang di bawah. Tapi kalau kita melihat mendongak ke atas, maka seringkali memang akan membuat kita tidak bersyukur dan semakin pengen mengejar dunia agar seperti orang-orang yang kaya itu. Tidak salah ketika kekayaan itu untuk ibadah, untuk membantu orang lain, tapi adalah salah ketika kekayaan itu hanya untuk kekayaan atau untuk memenuhi nafsu saja. Dan yang ketiga, mencari sama ulama zadahullah al-ilma wal wara, dan barang siapa yang duduk bersama para ulama, maka Allah akan menambahkan ilmu dan wara. Maka kalau bisa ya kita duduk dengan ulama, entah itu dari orang kaya atau orang miskin. Orang yang ulama yang tandanya yasyallah, kita takut pada Allah, ulama itu takut pada Allah. Nah, ulama yang yasyallah ya kita akan ikut takut. Tentu dalil lain adalah almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Yang namanya manusia itu akan ya itu pada agama temannya. Maka hendaklah memperhatikan kalian semua dengan siapa kalian berteman. Ya, karena kalau agama temannya itu buruk, potensi menularkan keburukan dalam hal agama itu juga tinggi. Maka dalam Quran Az-Zukhruf ayat 67 itu disebutkan bahwa al-akhilla aduwan illal muttaqun li ba'din aduwan illal muttaqun. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwan illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini adalah akibat karena tidak memilih teman yang baik, malah memilih teman yang buruk. Karena pengaruh buruk itu akhirnya ketika di akhirat, yang tadinya di dunia itu teman yang baik, teman yang akrab, sahabat, tapi akhirnya menjadi musuh di akhirat. Kenapa? Karena teman A ini memberi pengaruh buruk pada B, dan akhirnya keduanya disiksa. Maka B kemudian protes, ini aku terjadi seperti ini, mengalami penyiksaan ini ya karena akhirnya mereka saling bertengkar di akhirat, saling menyalahkan, dan akhirnya mereka jadi musuh. Maka agar itu tidak terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah mencari teman yang baik. Bukan berarti orang yang tidak baik kemudian dihindari, tidak, tapi jangan jadikan mereka sebagai sahabat atau teman akrab. Cukup ya teman yang tidak dekat atau ya sekedar kenal dan tahu saja, tetap memperbaiki, barangkali dengan kita memperbaiki dia akan ikut. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.